Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pengembangan teknologi tentang jaringan komputer. Nah, untuk materi hari ini tentang perangkat keras yang digunakan dalam membangun sebuah jaringan komputer. Ya, tujuan pembelajarannya untuk hari ini ya diharapkan mampu menjelaskan macam-macam perangkat keras pada jaringan komputer. Nah, untuk materi perangkat keras jaringan komputer ini tidak akan Bapak bahas dalam satu pertemuan, mungkin akan dibagi dalam 2 pertemuan. Ya, perangkat keras atau hardware yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer adalah terdiri dari komputer, kartu jaringan atau sering disebut dengan network card, hub, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan koneksi jaringan, seperti bridge, router yang dibutuhkan untuk proses transmisi data dalam jaringan. Jadi kalau dilihat di sini ada 2 jenis ya perangkat keras dalam jaringan. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan perangkat pada komputer tersebut. Yang kedua adalah perangkat yang berhubungan dengan proses pengiriman data dalam jaringan ya. Kalau yang berhubungan dengan komputer yaitu kartu jaringan, kemudian hub. Nah, untuk transmisinya di sini katanya yang disebutkan seperti bridge, router, dan lain sebagainya. Ini untuk perangkat keras dalam membangun sebuah jaringan komputer. Ya, yang pertama yang akan dibahas adalah file server. File server adalah sebuah server yang bertugas untuk mengontrol komunikasi dan informasi di antara node, atau sering juga disebut dengan PC, atau komponen lain dalam suatu jaringan tersebut. Ya, file server itu adalah sebuah server, cuman istilah lainnya adalah file server. Sebagai contoh katanya, mengolah pengiriman file pengolah kata, ya, mengolah pengiriman file pengolah kata dari salah satu node atau sering juga disebut dengan workstation ke node lain atau menerima email pada saat yang bersamaan dengan tugas yang lain. Terlihat bahwa tugas file server sangat kompleks. File server juga harus menyimpan informasi dan membaginya secara cepat. Nah, di sini ya server ini atau file server ini bertugas untuk mengontrol semua komunikasi dan informasi di antara jaringan komputer. Jadi tiap komputer-komputer yang terhubung di jaringan, ya komunikasi dan pembagian informasinya jika menggunakan metode yang kemarin model jaringannya file server, client server. Nah, si server ini atau file server ini tugasnya adalah sebagai pengontrol. Gitu. Nah, di sini ada contoh katanya dalam mengirim file ya dari salah satu node ini atau sering juga disebut dengan workstation, atau kalau bahasa kemarin client ya, ke node lain atau menerima email pada saat yang bersamaan dengan tugas yang lain. Jadi dalam satu waktu file server ini dapat melayani beberapa permintaan, dapat mengontrol beberapa pekerjaan. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini katanya file server tugasnya sangat kompleks. File server juga harus menyimpan informasi dan membaginya secara cepat ya. Setiap permintaan dari klien, file server harus dengan cepat menyediakannya mungkin ya, atau mengirimnya kepada klien yang meminta file tersebut atau layanan tersebut. Nah, kalau di jaringan lokal mungkin file servernya masih kecil ya. Tapi kalau jaringan yang sudah sangat besar atau biasanya menggunakan jaringan internet, nah file server ini lebih cenderung untuk menyimpan file-file website atau file-file yang ditampilkan dalam bentuk website. Nah, seperti dilihat ya di background mungkin ya, kalau sedikit kelihatan. Nah, ini yang bentuknya kayak lemari adalah komputer-komputer server yang disimpan secara berjajar. Jadi dalam satu rak ini terdiri dari beberapa komputer. Ya, jadi kalau dilihat ini mungkin ada ratusan atau ribuan komputer dalam satu ruangan. Nah, ini tugasnya untuk menyimpan file-file yang dibutuhkan oleh si klien. Jadi kalau kalian punya website, ya biasanya file websitenya disimpan di file server seperti ini.
Ya, file server seperti ini biasanya tidak menggunakan monitor ataupun perangkat input lainnya. Ya, ada monitor mungkin ya, kalau di outputnya, kalau inputnya ada keyboard mouse. Nah, kalau file server tidak menggunakan. Kenapa tidak menggunakan? Karena tugasnya hanya menyimpan saja dan mengontrol saja. Jadi ini secara otomatis bekerja. Tapi ketika ada gangguan, biasanya ini diperbaikinya dengan menggunakan sebuah perangkat lain. Ya, apakah laptop untuk menghubungkannya atau perangkat komputer yang lainnya. Ya, file server merupakan jantung suatu jaringan. Ya, kalau menggunakan client server, sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa file server ini atau server ini menjadi sebuah pusat dari sebuah jaringan. Karena berperan sebagai server, file server harus yang pertama memiliki kecepatan yang tinggi. Yang kedua memiliki sebuah memori yang cukup besar. Yang ketiga hard disk yang memiliki kapasitas besar. Dan kemudian kartu jaringan yang cukup cepat. Ya, sistem operasi juga disimpan dalam file server, termasuk juga aplikasi dan data yang dibutuhkan untuk jaringan. Ya, ini kalau kita menggunakan jaringan yang cukup besar ya. Terkadang, ya, yang tadi lemari-lemari komputer itu kalau diambil satu komputer atau satu CPU-nya, nah bentuknya seperti ini. Ya bisa dilihat jumlah kipasnya aja dalam satu CPU ada berapa gitu ya. Kemudian slot untuk memorinya lebih banyak daripada komputer yang biasa. Kemudian prosesornya juga biasanya ada yang satu, ada yang dua. Intinya kalau komputer server ini diharuskan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan komputer yang biasa. Kemudian kecepatannya harus lebih tinggi, penyimpanannya harus lebih besar. Kenapa? Karena terkadang sistem operasinya juga hanya disimpan di server saja, jadi klien tidak memiliki sistem operasi. Atau kalau enggak, kalau kita main aplikasi yang bersifat online mungkin ya, atau game yang bersifat online, nah kita tidak harus menginstal game tersebut karena kenapa? Karena si game tersebut sudah diinstal di server, jadi kita hanya mengaksesnya saja. Nah, itu konsep dari file server. Jadi intinya file server ini sebagai pengontrol dalam sebuah jaringan, juga melayani semua permintaan dari komputer klien. Yang kedua, ada yang namanya workstation. Nah, keseluruhan komputer yang terhubung ke file server dalam jaringan disebut juga dengan workstation. Nah, kemarin ada istilah klien. Nah, workstation ini adalah klien ya, tapi istilah lainnya disebut dengan workstation. Sebuah workstation minimal mempunyai kartu jaringan, aplikasi jaringan, dan kabel untuk menghubungkan ke jaringan. Ya, minimal kalau komputer ingin terhubung ke jaringan atau ingin disebut sebuah workstation, komputer tersebut harus memiliki kartu jaringan, aplikasi jaringan atau software jaringannya, dan yang terakhir kabel untuk menghubungkan ke jaringan. Meskipun kabel ini sekarang sudah mungkin bisa diganti ya dengan teknologi tanpa kabel untuk menghubungkan ke jaringan. Hampir semua jenis komputer dapat digunakan sebagai workstation. Ya, syaratnya cuma di atas saja. Jadi semua komputer bisa digunakan sebagai workstation dengan syarat harus ada kartu jaringan, aplikasi jaringan, dan kabel. Kalau sederhananya harus ada media yang dapat menghubungkan komputer tersebut dengan jaringan. Nah, itu yang dimaksud dengan workstation. Kemudian ada NIC atau Network Interface Card. Ya, NIC atau NIC ya, atau Network Interface Card atau biasa disebut juga LAN card. Ya, adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Ya, untuk NIC ini istilahnya banyak ya. Ada yang bilang NIC, NIC, LAN card atau kartu jaringan. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, kalau dalam CPU atau komputer-komputer ini sebetulnya sudah terpasang ya, bentuknya onboard. Tapi kalau yang bentuknya card, nah seperti ini. Ini dipasangkan manual pada motherboard masing-masing. Ya, nah ujungnya portnya seperti ini. Nah, port ini digunakan untuk menghubungkan antara sebuah komputer
atau perangkat komputer dengan kabel jaringan. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah. Ya, ini kalau dalam perangkat laptop ya, biasanya sudah tersedia sebuah port untuk menghubungkan perangkat laptop dengan jaringan. Nah, ini kabel jaringannya bentuknya seperti ini. Ya, ini juga sama, nanti dihubungkan dengan kabel yang seperti ini. Jadi, kalau tidak ada network interface card atau kartu jaringan, ya, sebuah perangkat komputer tidak bisa terhubung dengan jaringan menggunakan kabel. Yaitu, ini yang dimaksud dengan NIC atau Network Interface Card. Kemudian, ya, yang terakhir yang akan dibahas untuk hari ini adalah wireless adapter. Ya, wireless adapter pada prinsipnya mirip dengan NIC. Bedanya, wireless adapter merupakan interface end user ke jaringan wireless. Jadi, kalau yang NIC itu adalah interface untuk jaringan kabel. Nah, kalau yang ini, ya perangkat yang digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komputer dengan jaringan tanpa menggunakan kabel. Nah, bentuknya sama, ya pada dasarnya sama dengan kartu jaringan. Hanya bedanya ujungnya tidak ada port untuk kabel, tapi diganti biasanya dengan sebuah antena seperti ini. Ya, nah kalau di perangkat laptop ini biasanya sudah tertanam di dalam, bentuknya seperti ini dan bisa dicopot ya. Nah, kalau kalian bongkar sebuah laptop dan menemukan perangkat seperti ini, nah ini namanya wireless adapter atau sering juga disebut dengan wireless LAN. Nah, terus sekarang pada pengembangannya juga wireless adapter ini lebih sederhana. Ya, bentuknya USB dan ujungnya ada yang berbentuk antena dan ada juga cuman berbentuk USB saja. Ujungnya sangat kecil ya. Hampir sama kayak perangkat wireless untuk mouse, keyboard, atau wireless untuk Bluetooth ya. Nah, maaf, maksudnya USB untuk Bluetooth. Nah, ini semua adalah wireless adapter. Jadi, untuk menghubungkan sebuah komputer dengan jaringan, sekarang ada dua tipe. Ada yang menggunakan kabel. Nah, jika menggunakan kabel, tadi harus ada kartu jaringan. Nah, jika menggunakan tanpa kabel, nah, maka harus ada yang namanya wireless adapter. Nah, mungkin untuk perangkat komputer yang terbaru sekarang, baik yang kartu jaringan maupun wireless adapter sudah terpasang, terutama di laptop-laptop sekarang. Nah, materi untuk hari ini, ya sampai sini. Sebagian perangkat yang lain, insya Allah akan kita bahas di minggu depan atau di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.